Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, para peserta pelatihan penguatan penghulu K3, dan yang saya hormati khusus moderator kita Bapak Dr. Weldan Fernando Smith, panjang nama beliau Dr. Weldan Fernando Smith, MPSI ya, MAP. Bapak sekalian, kita menyambung materi pada hari kemarin, yaitu tentang tujuan dan hukum nikah. Ya, kita lanjutkan. Bapak-bapak, ini waktu break, tapi kita ini hari Jumat. Kalau tidak salah di jadwalnya mepet sekali sampai jam 12. Nanti kita sebelum jam agak sedikit panjang, sebelum jam 12 kita istirahat isoma. Ya, sholat Jumat. Dan secara kebetulan pula kalau saya terlalu dekat dengan pas jam Jumatan, ya saya ada sedikit keberatan ya, karena ada jadwal khutbah. Kebetulan pula jadwalnya di Makodam. Jadi kalau terlambat nanti ditembak kita. Ya maksud bang ditembak ya, disiplin kan gitu ya. Disiplin. Termasuk lamanya khutbah, hadirnya di tempat khutbah itu sudah dijadwal. Jadi kita nanti agak sedikit panjang. Bisa Bapak manfaatkan untuk pra-Jumat diganti dengan breaknya begitu ya. Ya aku rasa sama-sama memaklumi Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Oke. Ini sudah kemarin tujuan dari pernikahan. Ya. Nah sekarang hukum nikah itu wajib. Ya. Bagi siapa hukum nikah itu wajib? Yang kedua, hukum nikah itu sunnah. Bagi siapa hukum nikah itu sunnah? Yang ketiga, mubah. Ya, mubah. Tengah-tengah, atau biasanya mubah itu tengah-tengah ya. Tuh. Kemudian makruh. Dan yang kelima haram. Haram nikah, makruh nikah. Ya. Kemudian mubah. Ingat, mubah itu tengah-tengah. Ya. Biasanya bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi wajib. Biasanya kembali ke sunnah biasanya kalau sudah mubah itu. Ya, saya diberi air oleh tuan rumah. Bisa saya ceramah, disiapkan air. Ya kan? Misalnya saya pengajian atau tamu lah. Saya disiapkan air oleh tuan rumah. Tuan rumah atau panitia ataupun pengurus masjid menyiapkan air bagi saya. Yang tuan rumahnya nih, apa hukumnya? Takrimud duyub itu apa hukumnya? Sunnah. Sunnah, bukan wajib. Jadi bagi yang menyiapkan air, tuan rumah hukumnya mubah. Bagi saya, meminum air ini hukumnya apa? Tadi sudah saya dahului, kita ngambil tengah-tengah dulu. Mubah bagi saya meminum air ini. Ya. Meminum air yang disiapkan oleh tuan rumah, meminum air yang disiapkan oleh pengurus masjid tadi, bagi saya hukumnya mubah. Tatkala saya putuskan ambil air, ambil tangan kanan, bismillah. Yang asalnya mubah berubah menjadi sunnah. Tak diminum, tetap dia dalam keadaan mubah. Bagi saya itu ya. Tatkala diposisikan yakin, saya mengubah status mubah menjadi sunnah. Bahkan mendapat 2 kesunahan. 3 bahkan mungkin ya. 1, diambil dengan tangan kanan.
Dimulai dengan bismillah. Idza akala ahadukum falyadhkurismallah. Sebutlah nama Allah tatkala kalian mau mulai makan dan minum. Dapat 2 kali sunnah tuh. Udah selesai, alhamdulillah. 3 kali sunnah pula. Sedang meminumnya 3 kali napas pula. 1 gelas. Lak, lak, lak. Lah dapat pula berapa sunnah tuh? Banyak ya. Asalnya mubah menjadi kesunahan sampai 4. Disiapkannya sedang minum pula, sedang berdiri pula. Ya. Maka kalau langsung minum begini sekarang, maka hukumnya makruh kan. Kemudian saya posisi duduk dulu. Duduklah dapat sunnah pula. Lah berapa tuh? Lah berubah jadi 5 kali sunnah. Ada sistem darurat. Dibolehkan sambil berdiri. Bahkan kalau minum air zam-zam justru sunnahnya berdiri kan. Tapi kalau sedang begini mau duduk darurat maka dibolehkan. Saya berdiri tapi sambil begini. Ini sebagai pengganti simbol duduk. Bismillah. Nah, berapa kali kesunahan dapat? Nah, itu analogi tasarruf. Nikah begitu. Kalau ngambil tengah-tengah dulu, mubah tadi. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, tetap minum dalam keadaan berdiri, maka ke bawah dia, makruh. Sambil dicela pula. Iya minuman ini. Kurang ajar nian. Diminum pula. Haram dia. Sudah mencela, diminum haram ke bawah lagi. Kan dia. Nah, sekarang coba diwakili salah satu, saya tidak akan menunjuk. Coba representasikan narasi kapan, saat apa, terhadap siapa hukum nikah itu jadi wajib. Ya, silakan. Kalau ada yang... Nah, silakan. Wajib nikah. Apabila seseorang sudah mampu dan dia takut zina. Ya, terus. Sunnah. Cukup itu. Dia mampu, kalau tidak nikah takut masuk ke lembah perzinahan. Wajib. Siapa namanya? Lupa lagi. Ami. Aplaus untuk Pak Ami. Oke, ya. Jadi aplausnya begini Pak. Powerus. Saya pimpin nanti. 1, 2, 3. Arahkan sama beliau. Powerus untuk Pak Ami. 1, 2, 3. Siap. Terserah. Boleh begini, boleh begini. Yang sunnah begini boleh, sunnah dapur sunnah boleh. Atau alhamdulillah. Jangan begini aja. Itu nolak namanya, nolak kebaikan. Oke, terima kasih ya. Pak Ami. Min aina jita? Saya lupa tadi. Min aina jita? Jitu min kayu agung. Oke. Terima kasih. Syukron. Jadi dan siklon yang paling baru. Siklon jazilat. Baik, Pak sekalian. Siapapun orangnya yang dia sudah punya kemampuan finansial, fisik mampu, finansial mampu. Ya, dan dia kalau tak nikah takut nanti masuk ke lembah perzinahan. Maka dia hukumnya sudah menjadi wajib. Betul ya? Oke, sekarang langsung yang kedua, sunnah. Ya, lanjut. Nah, ayo. Silakan, itu belakangnya. Oke. Apa dulu Ustaz? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak, masalah sunnah itu jika seseorang itu sudah mampu secara finansial dan lahir batin, tetapi tidak takut akan tergelincirnya dalam perilaku yang dilarang. Ya, oke. Itu saja, Pak. Dia harus bisa, tapi dia tidak mampu. Ya, oke. Powerus, siapa? Andri, Pak. Powerus untuk Pak Andri. 1, 2, 3.
Jadi tadi ada sedikit kemampuan, bukan kemampuan, sedikit mampu, sekarang kurang mampu. Ya, takut kepada perzinahan, maka menjadi sunnah. Ya, Bapak sekalian, ini yang sering disampaikan oleh Nabi itu solusi. Ya, mau nikah tapi kemampuan belum cukup, tapi takut kepada perzinahan, maka biasanya Nabi juga memberikan solusi seperti puasa. Ya, tatkala kita sudah ingin nikah tapi kemampuan belum ada, antum sama dengan saya itunya, nada deringnya. Oke, setelah maraton, paham ya? Bapak-bapak sekalian, ada sedikit kemudahan bagi bapak-bapak, maaf ya, bukan sedikit, banyak ya, banyak kemudahan bagi bapak-bapak menjadi profesi penghulu zaman now. Ya, artinya literaturnya sudah banyak. Ya, mau literatur yang tulisan, tinggal bapak-bapak rajin, ya, sebuah dari disertasi, tesis, termasuk skripsi sudah banyak membicarakan tentang pernikahan ini, munakahat ini. Mau yang pakai lisan, ya, lewat ceramah-ceramah sudah banyak juga. Ya, bahkan ada khusus kajian kitab kuningnya juga, ya, sudah lengkap. Tinggal lagi kita mengkolaborasikan, menyimpulkan. Karena dalam pernikahan itu banyak sekali ragam pendapatnya. Ya, fikih itu banyak ragam pendapatnya. Jadi jangan langsung menyimpulkan ini yang paling benar. Ya, makanya saya menganjurkan rajin membaca Al-Fiqh ala Madzahibul Arba'ah. Ya, fikih 4 madhab. Ya. Ada juga Al-Fiqh wa Adilatuhu juga ada. Ya, oke, lanjut. Mubah sudah tadi, tengah-tengah. Sekarang makruh. Makruh, mubah itu tengah-tengah lah. Nah, ya, sekarang ya makruh. Coba silakan. Makruh, Pak? Iya, makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, mungkin sepengetahuan saya, Pak, Ya. kalau makruh itu mungkin si pemuda ini, laki-laki ini, dilihat dari segi jasmaninya dia sudah bisa untuk menikah, tapi dari segi finansialnya atau mungkin bisa disebut belum mampu, atau tidak mampu untuk biaya nikah dan segala macam, dan biaya nanti untuk menghidupkan istri dan anak-anaknya. Gitu. Mungkin itu saja. Ya, Powerhouse, nama? Powerhouse untuk Pak Wahyu. 1, 2, 3, energi positif. Ya, kebalikan dari sunnah. Pasti kebalikan sunnah adalah makruh. Ya, makruh. Nah, cepat kawin tulah. Wah, nanti bakal diperkirakan, ya, kasat mata bakal terlantar. Bagaimana anaknya nanti, ya. Dia memaksakan untuk kawin, maka dia makruh. Oke, lanjut. Sudah paham semua? Ini sudah menjadi profesi kita semua, ya. Terakhir, haram. Ini, nah ini dulu ya. Silakan, ini Ustaz. Bapak ini. Ini ya. Haram nikah. Untuk siapa nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kalau hukum nikah menjadi haram ketika salah satunya adalah ingin balas dendam. Ya. Nah, seperti itu, kalau nikah sama saya nanti kamu akan saya sengsarakan, ataupun ada semacam itikat yang buruk. Nah, iya. Iya. Demikian ini saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram hukumnya nikah. Cuman ada sedikit beda. Nikah mut'ah pernah dihalalkan. Itu aja. Yang nyata-nyata ada ancaman, ada apapun, ya, itu nikah yang diharamkan. Ya, makanya dalam hukum Islam ada nasakh dan mansukh. Ya. Nah, pernah dihalalkan, pernah dibolehkan.
Ya, Nabi SAW sampai berpidato semangat dan serius. Aku pernah, syariat Islam maksudnya kan, pernah menghalalkan nikah mut'ah. Mulai hari ini sampai hari kiamat hukumnya haram. Haram seperti itu. Nah, kalau Syiah ya boleh. Nanti kita bahas tentang mut'ah ya. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Sekarang lamaran atau pertunangan atau hukum khitbah itu pranikah sebenarnya. Ada yang lamaran pun dibesar-besarkan, diacarakan, yang lebih berbalut lagi dengan budaya barat ya. Bahkan namanya pun sudah hilang kata-kata khitbahnya ya, sudah diubah dengan tukar cincin ya, tukar cincin. Kalau sebenarnya masih menggunakan istilah syariat Islam ya, mengkhitbah itu aja. Dulu ada istilah hadiah ya, sekarang hampir hilang ya, frase hadiah itu sudah diubah dengan door prize. Keren ya, door prize. Ibadah yang kaitannya dengan berderma ada berapa Bapak-bapak? Ada yang ingat? Ini di luar materi tetapi tujuannya ke sana. Ada salah satunya. Ibadah yang ada kaitannya dengan berderma harta. Ada berapa Bapak-bapak? Ada yang ingat? Halo? Ada yang ingat? Baik. Kalau belum ada yang ingat, saya pancing ya. Ya, ada 7. Yang paling tinggi payungnya, maaf ini, memang galak lepas ya. Yang paling tinggi payungnya biasanya namanya infak. Infak tuh payungnya tuh. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masalul ladzina yunfikuna dari kata infak. Artinya mengeluarkan, mendermakan harta. Anfik ma fil jaib, anfik ma fil jaib, ya'ti ma fil ghaib. Bukan hadisnya, peribahasa Arab ya. Anfik ma fil jaib, keluarkan apa yang ada dalam saku, ya'ti ma fil ghaib, nanti akan datang dari yang gaib ke dalam saku. Artinya apa? Dibales. Balasannya berlipat pula. Nah gitu ya. Anfik ma fil jaib, ya'ti ma fil ghaib. Keluarkan apa yang ada dalam saku, nanti datang dari yang gaib ke dalam saku. Nanti ganti. Itu payungnya Pak. Payung di atas. Di bawahnya nomor 2 berarti zakat. Ya, bedanya zakat itu ada syarat dan rukun. Ada nisbah, ada juga haul. Betul ya? Kita singkatkan saja karena ini bukan bahasan kita. Yang ketiga, setelah zakat ada sedekah, sodakoh. Sodakoh tidak mengenal nisab, tidak mengenal haul, kapanpun. Ya, kapanpun, dimanapun. Dan sifatnya lebih luas. Bahkan bukan dengan harta saja. Bisa dengan senyuman. Bisa dengan menyingkirkan duri. Itu sodakoh. Lebih luas lagi. Tapi berderma. Jadi lebih luas. Nah, ketiga. Keempat, hadiah. Hadiah sama, tidak memakai syarat rukun. Dan biasanya pemberian kepada orang yang kita cintai. Pemberian, pemberian kepada seseorang, kelompok sebagai bukti prestasi, itu hadiah. Ini yang sering dijadikan door prize tadi. Ya, door prize, hadiah.
Setelah hadiah, di bawahnya lagi ada apa? Hibah. Pemberian harta kepada seseorang yang kita cintai. Dan hibah kepada lembaga juga. Ya, nanti bapak-bapak bisa cari narasinya lebih lengkap ya. Hibah itu. Dan bisa menutup waris. Kenapa? Karena hibah boleh diberikan sebelum meninggal. Karena gitu ya, hibah, pemberian kepada orang yang kita cintai. Tuh, ya. Itu hibah. Tidak boleh ya anak angkat mendapat waris. Nggak ada haknya anak angkat mendapat waris. Tapi kan Pak, dia sama-sama diurus. Ya bentuk hibah. Jangan bentuk waris. Apa bedanya? Sama-sama ngejujugo kan? Ya, cuman yang karena angkat tuh hibah namanya, kepada anak turunan kita waris namanya. Kan gitu. Oke, yang di bawahnya lagi ada wakaf. Pemberian bentuk harta benda kepada seseorang, lembaga, golongan atau apapun untuk dimanfaatkan hasilnya. Tuh, kalau zakat habis hartanya. Kalau wakaf manfaatnya. Nah, jenisnya tetap dia ada. Itu wakaf. Termasuk wakaf uang waktu produktif. Uangnya gak habis, itu bedanya dengan zakat. Sudah wakaf, nah baru yang ketujuh kalau tidak salah. Itu ya. Itulah atiyah. Ada yang pernah membaca narasi atiyah? Ya, silakan. Mungkin nanti biar kawannya mendengar. Atiyah. Ada hibah, ada waris, infak. Ya, atiyah sekarang. Ya, atiyah nggak ada. Itu paling ujung. Atiyah kaitannya dengan wasiat, tapi ada kaitannya dengan harta. Wasiat tentang pemberian harta, tapi diberikan di saat ia sedang sakaratul maut atau menjelang meninggal. Itu namanya atiyah. Itu variannya tinggi juga bapak-bapak, pahalanya. Pahala fadilah keutamanya tinggi juga. Dia, misalnya ada seseorang, kenapa orang mau meninggal itu rata-rata tidak sadar. Apalagi di ICU. Di ICU-nya kadang 2 hari, kadang 4 hari di ICU. Mana ada dia nguruskan wasiat kan? Ini ada orang istimewa lah gitu ya. Mau meninggal dan dia dapat firasat, dianya dapat firasat. Nah, tidak lama lagi pesannya aku nih. Nak ninggal ini. Ya, bukan yang hidup yang dapat firasat itu. Oh, pantesan lah tetanggoku nak mati. Aku kemarin dapat firasat. Apa bu firasat? Ada burung ini masuk ke rumah. Nah, ada macam-macam lah. Itu bukan firasat, tahayul malah ya. Itu tahayul, khurafat nama itu. Jadi enggak, yang meninggal itu ada firasat, ada alam mulai. Sampai dia sadar, istriku, ya, atau anakku, bapak ini punya sarung onca. Biasanya ada sarung onca ya. Apa sarung onca itu pak? Bagus, harganya mahal, dipakainya kalau momen-momen penting baik ya. Bu, istriku, bapak ini punya sarung onca, itu nah merek anu, Gebeng, Tajung, apa, BHS, gitu ya. Bapak tuh punya kawan akrab, si anu di anu, jukulah sarung itu. Mungkin dipikir dia kalau sarung itu diberikan kepada si anu kawannya tuh mungkin dipakai pengajian, mungkin kan, mungkin harapannya gitu. Jukanlah sama dia. Yo, kata istrinya atau kata anaknya. Tidak lama dari itu meninggal dia. Nah itu namanya atiyah. Wasiat. Itu namanya atiyah, kaitannya dengan wasiat. Bahkan saking tingginya wasiat itu harus ditunaikan. Mimba diyusi biha audain. Jangan dikubur dulu mayat sebelum wasiatnya ditunaikan. Dia tinggi juga Ustaz. Ya, tuh. Jadi kalau di antara bapak-bapak ada yang berpesan gitu, harus ditunaikan. Ya. Misalnya saudara bapak ada yang meninggal, ngomong begini. Nak,
atau istriku, bapak ini punya kawan akrab di Palembang. Siapa pak namanya? Syarif Hussein. Dia di BDK Palembang. Jadi ngapo pak? Njuk sama dia si kok mobil Fortuner tuh nah. Misalnya kan gitu. Nah, muda pau tuh harus dikasihkan tuh. Ya, kalimatnya kan salah satu sikok mobil tuh Fortuner juga sama dia. Mungkin dia kayu rayu ya. Mungkin ada Alphard, Fortuner, mungkin Innova, Ribbon, macam-macam. Nah, salah satu sikoknya yang Fortuner juga lah sama Pak Sarip tuh. Kira-kira model itu. Kira-kira hati ya. Nah, saya tanya, pemberian dalam lamaran berkhitbah, tando, dengan pemberian waktu mahar, masuk ke mana? Masuk hadiah, masuk sodako, hadiah. Hadiah yang mana? Yang nikah, mahar atau khitbah? Iya, hadiah. Jadi tak perlu ini kan, yang justru mahar itu masuk sodako, betul kan? Yang mahar masuk kategori sodako tuh. Malah jelaskan dalilnya, wa atun nisa sodukotihinna nihlah. Sodukotihinna, berilah sebagai bentuk sedekahmu kepada orang yang kau nak kawinkan itu. Nah kan gitu. Kalau sedang melamar ada tuker cincin, nah itu mah hadiah. Nah dia ado kuda terserahnya deh sebagai tando. Memang dia sudah dilamar. Kau jangan menerima lagi lamaran lain. Kamu ini sudah milik aku, walaupun dia belum nikah kan. Cuma statusnya sudah dilamar. Maka maka haram hukumnya melamar wanita yang sedang dilamar. Itu ya. Udah tuh pembahasannya sudah selesai itu ya. Ya pranikah yang untuk mengetahui kerelaan perempuan yang akan dipinang. Terjanji. Jadi dapat ya, saya narasikan contoh berderma itu ada 7 macam. Ya, ternyata pemberian pranikah itu masuk hadiah. Pemberian waktu mau nikah namanya sedekah. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berilah sebagai bentuk pemberian sedekahnya, dan itu menjadi hak perempuan. Ini sekalian acara kadang-kadang bercampur dengan barat ya, tuker cincin pula. Nah kadang-kadang ya dipakaikan pula Ustaz. Ya, padahal memakai emas laki-laki hukumnya haram. Ya. Jadi yang itu jangan dibesar-besarkan, tapi termasuk syariat. Ya, syariat maksudnya dimaklumkan bahwa memang si dia itu sudah dipinang. Ya. Apa Pak kaitannya Pak? Perempuan itu sudah dipinang. Padahal pinang itu kan pohon pinang ya. Ada ya yang mau memberikan tafsiran? Ya. Pinang dipanjat dulu. Ya. Ini diambil dulu baru dipanjat. Minta dulu aja. Iya. Nikah dulu baru dipanjat. Artinya jangan dipanjat. Artinya jangan dipanjati orang dulu. Karena sudah dipinang oleh si Anu. Akan dipanjat oleh si Anu. Okay. Ya pinang. Banyak ya kalimat itu. Memang mirip gitu ya. Kayak pinang dibelah dua. Apa pinang pulo nih? Ya. Saking miripnya Ustadz, bukan pinang dibelah dua. Saking miripnya kayak pinang dibelah-belah. Saking miripnya. Khitbah menjadi perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai sehingga laki-laki tenang terhadapnya. Oh, udah nikah, ya tenang, ya dan menentukan. Biasanya di hari tunangan itu ditentukan pula hari haknya, ya itu harus ada kesepakatan semua. Di sini kabupaten mana yang tinggi kasus kawin larinya? Ada nggak yang memadakan survei?
Bagaimana Ustazah, Ustaz, hukum kawin lari? Haram hukumnya. Kawin lari. Kawin tuh duduk. Ya, maksud kawin lari itu belarian. Ah, kira-kira ya. Maksud kawin lari itu belarian. Penyebabnya diantaranya waktu tunangan. Satu, terlalu jauh menentukan hari haknya. Sedangkan dia ingin cepat berlari. Dia sampai nginep 2-3 hari di kantor Kua. Ya. Nah, yang sibuk Pak Kua dan penghulunya. Ngapa sibuk? Menghubungi orang tua nih. 2 orang tua dipanggil bahwa anak bapak berlarian ke kantor kami. Kita inepkan yang laki-laki di rumah tetangga, yang titip, jangan di kemana-mana ke. Yang perempuannya dititipkan di tetangga. Karena di kantor Kua tidak ada rumah singgah. Ya, rumah singgah itu apa namanya? Guest house ya. Tidak ada fasilitasnya. Termasuk dititipkan lah. Dan tidak basing titip pulau. Rest area. Rest area. Udah dipanggil. Oh, ditemukan lah. Ngapa nih anak bapak nih, saya bilang gini. Oh iya Pak, kami rupanya ketemu. Mereka ingin cepat. Sementara orang tua nantukan terlalu lama. Iya Pak, kami perlu modal dulu. Kami nak jual kebun karet dulu dan seterusnya. Tidak lemak lah kalau kawin nak sediaman. Tuh ya, kami nak ngadakan acara ya, katakanlah pesta lah ya, jangan ditutupi. Rupanya anak ini tidak setuju. Nah, lari dia. Ngapo? Diskusi ngapo nak cepat? Rupanya lah ada bibit. Ya, sudah tertanam lah, nebar lah, ada tertanam. Nah, jadi semakin merembet ke sana sini. Itu diantara penyebabnya, gitu ya. Biasanya bapak-bapak juga banyak, gitu ya. Dan seterusnya. Meskipun jumhur ulama menyatakan bahwa khitbah tidak wajib, enggak, jumhur ulama. Ada sebagian kecil yang mewajibkan. Kenapa? Karena seolah-olah kita ini mau beli barang, gitu ya. Tetapi walaupun tidak wajib, kebiasaan masyarakat menunjukkan bahwa khitbah menjadi pendahuluan yang pasti dilakukan. Saya pernah membaca khusus artikel tentang khitbah, termasuk bagian apa yang boleh dilihat. Termasuk bagian apa yang boleh dilihat. Termasuk bagian yang paling rahasia. Nah, ya. Ada lagi pendapat ulama ini, pokoknya semua yang berdaging boleh dilihat. Boleh. Bapak nanti baca artikelnya, banyak ya. Tapi intinya mengerucut. Kalau kepada hal-hal yang seperti itu boleh dengan cara membawa utusan, kawan, saudara perempuan. Ya. Saudara perempuan itu harus jujur dan menyampaikan. Oh Pak, jangan Pak. Di belakang paha, di belakang itu ada jendolan sebesar telur bebek. Harus tahu. Itu etika melamar kan gitu ya. Ya. Tapi pada umumnya dia hanya bisa membuka cadar, niqab biasanya. Disimbolkan ke situ aja. Kan disitulah sentral dari senang tidak senangnya. Jadi cuma rata-rata wajah. Tadi saya jangan diperdalam Pak ya. Saya pernah baca artikel. Pokoknya semua yang berdaging boleh ditengok. Tapi dijawab lagi oleh pendapat yang lain. Iya boleh, tapi pakai utusan. Nah gitu ya. Kayak siapa tahu tidak ada lobangnya. Alhamdulillah ya tuh. Ini untuk kajian para penghulu saja. Ya, banyak penghulu. Kenapa? Karena untuk selama-lamanya kita beli barang itu. Nah, gitu. Ada kejadian, ada nian. Nah, ini coba sampaikan sama Bapak kejadian itu. Pernah kejadian? Iya, betul Pak, betul. Baik di internet. Nah, sekarang yang Bapak temui aja, apa kejadiannya? Kejadiannya dia tuh kenal
Di mana? Dosa di mana? Ayo. Jadi dia terkenal melalui medsos. Nah, tuh. Sudah itu berhubunglah dia tuh melalui medsos, lalu saling jatuh cinta. Setelah itu dia memutuskan untuk menikah. Iya. Nah, tanpa kata Bapak tadi hitbah tadi, tanpa itu. Iya. Jadi dia langsung menikah. Setelah sebulan, 2 bulan kemudian tidak mau ditiduri. Mau pengantin tadi. Iya. Rupanya setelah diselidiki sama. Ya. Oke. Iya. Oke, top, sip. Dan itu yang paling banyak kasusnya sekarang. Maka perlu sebenarnya. Makanya jadi beda pendapat. Dan dipaksa bulo kan pelan-pelan. Oh, baru malam ketahuan pulo. Sama-sama sejenis. Bahkan ada juga betino, tapi ada juga lanangnya. Ya kira-kira seperti dorce lah kira-kira ya. Dorce. Maka hukum mengoperasi itu sebenarnya boleh. Tetapi mana yang lebih cenderungnya? Karena orang kedokteran itu biasanya kalau ada 2 kelamin, salah satunya memang tak berfungsi. Atau berfungsi tapi tidak terlalu banyak dengan yang salah satunya. Lebih banyak gen perempuannya. Maka yang laki-lakinya dioperasi itu boleh. Jangan dibalik. Lebih banyak gennya laki-laki dijadikan perempuan. Iya. Bapak-bapak, ini panjang rentetannya. Sebab Allah itu kan cuma menciptakan tuh 2. Khalaqakum min zakarin wa unsa, lanang betino. Ngapo ada waria, wanita dan pria. Maka itu faktor X yang menyebabkan kenapa ada waria. Jadi imbas hukumnya ke situ. Maka inilah dibenarkannya khitbah. Dia melihat kaget cantik-cantik di pucuk, di bawahnya selanangan gitu. Itu banyak kasusnya ya. Bapak-bapak juga menghadapi tantangan berat loh Pak. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kenapa? Kaum LGBT itu berjuang terus Pak, tidak pernah lelah. Dia ingin melegalkan. Nah, mana aja? Dia ingin melegalkan bahwa pernikahan sejenis itu mereka berjuang ingin dilegalkan. Seandainya suatu saat ya, naudzubillah tapi ya, dilegalkan nian. Bahkan boleh di KUA. Wah, apalah yang terjadi. Kalau bagi kita yang normal ini Pak, sama bayar dengan nantang hukum Tuhan, nantang azab Tuhan. Pernikahan sejenis dilegalkan. Pecah di Amerika tuh. Mereka ingin. Mereka sering adakan pertemuan Pak. Suatu ketika tuh di jalan perintis kemerdekaan pernah ada. Rupa-rupanya kedapatan juga. Kaum LGBT berkumpul. Banyak juga Pak. Iya. Banyak juga tuh perkumpulan mereka tuh. Mereka terus berjuang agar dilegalkan, dilegalisasi oleh pemerintahan. Padahal itu benar-benar melawan hukum Tuhan ya. Ayam jago be. Kambing aja tahu, nggak mau dia sejenis. Tapi manusia kok, aduh, sama dengan kaum Lut, ya. Negeri Sadum, negerinya Sadum, penduduknya Sodom. Ya, negeri itu negeri Sadum Pak. Ya, karena penduduknya Sodom, Nabi Lut. LGBT zaman dulu ya. Nah, masuk tadi kedudukan mahar, udah kebahas, tapi tidak apa-apa kita bacakan ya. Kewajiban, itu wajib, tapi bentuknya sodako. Kenapa bisa sodako itu wajib? Karena ada dalam kalimat juga, ya kalimat khud min amwalihim sodakotan. Nah kan ambillah dari harta orang kaya itu sedekah. Nah sedekah itu maksudnya yang wajib, zakat maksudnya. Jadi bisa jadi bapak-bapak, kalimat sodakoh itu mengindikasikan zakat. Zakat kan wajib. Maka wa'atun nisa'a sodakotihinna, inilah kalimat sodakoh di sini adalah sodakoh yang mengindikasikan kewajiban. Seperti halnya zakat, zakat juga Allah menggunakan kalimat sodakah. Begitu juga dengan mahar mas kawin. Karena wajib tapi tidak rukun. Kan gitu ya.
Bapak-bapak tahu dengan wajib haji, rukun haji? Nah kan begitu kan? Rukun haji tak tergantikan. Kalau wajib haji itu wajib, bisa tergantikan. Melontar jumroh kan wajib. Tidak bisa, sakit. Tekepor karena jauh di Mina Jadid. Misalnya 8 kilo Ustaz dari Mina Jadid itu ke tempat melontar itu. Bolak-balik 16 kilo. Ya, ada yang 9 kilo. Wilayah Jadid masuk ke Haratul Lisan, apa tuh namanya, Muzdalifah. Itu bisa 9 kilo. Berangkat nyobai. Pulangnya 9 kilo, 18 kilo. Ya kalau bagi yang muda udah apa, yang tua. Maka pas hari keduanya, Ustaz kalau besok lagi, ngapa tekepor, nah bengkak-bengkak galon. Ya karena dia wajib diwakilkan. Gitu ya. Begitulah dengan sedekah. Lain dengan rukun. Haji itu ada rukunnya. Sedang sakaratul maut pun dibawa ke padang Arafah. Safari wukuf. Dengan mobil-mobilnya datang ke Arafah. Safari wukuf namanya kan. Dengan mobil-mobilnya dibawa. Udah selesai wukuf, bawa lagi. Lanjut lagi sakitnya. Ya, dilanjutkan lah. Yang belum sembuh kan. Nah begitu juga dengan ini. Ada wajib. Jadi wajib. Ya. Bagian esensial atau dasar dari pernikahan. Tadi sudah dibahas di awal ya. Hak mutlak istri untuk menentukan besarnya. Bukan harta bersama. Harta bawaan jika terjadi perceraian. Ini di bawaan dia, hak dia. Wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah. Saking wajibnya tetap harus dibayar. Misalnya ngutang. Ya. Hai Ahmad bin Mahmud, anak perempuan saya bernama Aminah, saya nikahkan kepada engkau dengan mas kawin mas 10 suku hutang. Ya, bayar hutang. Saya terima nikahnya mas kawin. Nah, saya terima nikahnya anak perempuan. Qabil tu nikah Habibah al-Madhur hutang. Tuh ya. Tidak boleh malam nanti digauli sebelum dibayar hutangnya. Kaget dulu kakak tuh punya hutang 10 suku emas. Tidak boleh nabasing sentuh-sentuh. Itu kan ada caro. Saking begitunya melebarnya bahasan ini, Mamanullah supaya dia dapat malam ini. Buatlah skenario kan ya. Kawan aku ada membuat satu skenario, membuat pocong-pocongan. Nanti kamu jam 2 malam ada suara di balik jendela itu. Wih. Nanti pas dia ketakutan, nanti masuk kamar bapak. Jangan dulu gitu ya. Kan belum dibayar. Kata suaminya, ica-ica nahan ya, gitu. Dapa wala kak, kaki kapan-kapan baik, nah laju boleh. Sampai pembahasan tentang mahar mas kawin itu wajib, mana supaya dapat. Nah, itulah kira buat skenario nya. Dapa pola kak, dibayar kapan-kapan baik. Gitu. Terjadi ya itulah jalan hukumnya gitu ya. Artinya wajib gitu ya. Dia tidak menjadi ya harta bersama. Ya, suatu saat naudzubillah tapi cerai itu sudah menjadi hak dia. Tapi pada umumnya ya hilang ya mahar tuh ya. Ya, sama-sama misalnya mau buka warung ya. Ya udah jual bede lah. Biasanya itulah kelebihan perempuan tuh. Kelebihan perempuan tuh di situ. Perempuan Indonesia umumnya dia rela. Bahkan kalau zaman saya ya tahu dan sekarang. Zaman saya dulu tuh Ustadz banyak tuh mas kawinnya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat. Ada dengan mas kawinnya tertulis nih Rp5.000. Tahun 1998. Saya tahun 1998 sampai 2003. Banyak sekali mas kawin seperangkat alat sholat. Maaf ya, kata-kata tanda petik. Begitu murahnya.
perempuan di Indonesia, gitu ya. Murah, dengan seperangkat alat sholat galak dia. Memang kata Nabi, sebaik-baik perempuan yang menentukan maharnya terjangkau. Tapi ditafsirkan oleh tempat lahirnya Islam sendiri terbalik, Pak. Justru banyak pemuda-pemuda di sana yang tak sampai memenuhi permintaan mahar dari perempuan. Itu sudah jadi kenyataan. Ya, maharnya ada tanggung-tanggung, Pak, 2 miliar kalau diuangkan kita kan. Belum lagi dengan rumah atau misalnya dengan kendaraan. Sehingga dijumlahkan minimal tuh 5M. Sehingga pemerintah kerajaan turun tangan. Bagi pemuda yang tak sampai memenuhi permintaan mahar, pemerintah memberikan subsidi. Sampai begitu, Pak. Gitu ya. Kecuali mungkin Oman ya. Kalau Oman memang semuanya ditanggung pemerintah kan. Termasuk mahar dia, termasuk asuransi hidup dia. Jadi di Oman kan begitu ya. Iya, lahir hari ini langsung dijamin. Hidupnya, sekolahnya dijamin. Kalau di kita, iya, 60 juta hutangnya. Baik, sekalian, jadi tentang mahar, mas kawin itu seperti itu. Jadi milik si istri itu ya. Maksud tadi kita bilang perempuan Indonesia murah. Jadi sangat menghormati perempuan di Indonesia itu. Ya, demi kemaslahatan. Ya, kata Nabi, maka berilah mahar itu yang ada nilai kenangan. Ya, carilah apa nilai kenangan? Cincin. Ya, kata Nabi, kalau kamu udah sanggup beri cincin dari emas, walau khotaman min hadid, sekalipun cincin dari besi itu. Jadi kalau diantara pasangan pengantin itu tidak terbeli emas, ya pesan sama tukang trali itu, cincin, tukang trali besi itu ya. Kadang-kadang hal-hal menjadi kurang bagus, Pak ya, terlalu mahal itu. Konon kabarnya saking mahalnya orang-orang Arab di sana, ya dia lari ke Indonesia, nyari perempuan Indonesia yang maharnya murah-murah tadi. Seneng mereka ya, karena perempuan Indonesia itu dengan mahar murah pun mau. Betul, Pak. Itu bagusnya. Jeleknya ada. Banyak ke Cisarua nikah mut'ah. Kasus Cisarua digerebek itu, Pak, itu di antara. Karena mereka lari banyaknya mahar, mahalnya mahar. Dari mereka nikah mut'ah di Cisarua, Bogor. Ya. Jangan nanya alamatnya, Bapak pergi Sengkulon. Ya. Bapak-bapak di sana seneng anaknya dinikah mut'ah oleh orang-orang Arab. Ada yang dinikah mut'ah seminggu, tapi diberi maharnya, mahar mut'ahnya 100 juta, lumayan. Besar maharnya. Iya, mereka 100 juta bagi mereka kecil. Ya. Halo. Jam berapa nih? 10. Ketiga, oke. Pokoknya jam 11 harus out ya. Atau sebelum kurang dikit ya. Udah, kita lewat. Nah, perihal yang harus diketahui tentang mahar. Nih, kita umumkan lagi. Mahar merupakan kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan. Jadi wajib tadi. Hadiah itu adalah hitbah. Oke, udah ketemu ya. Dalil mengenai mahar tercantum dalam Al-Quran. Nah, An-Nisa 4. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Bapak-bapak dibaca itu, tambahi dengan pemahaman tafsirnya, bahkan mungkin asbabul wurudnya, bagaimana tradisi-tradisi Islam dulu pada zaman Rasulullah, ya, banyak kaitan-kaitannya dengan adat, dijadikan dengan sunnah dan seterusnya. Mahar harus ditetapkan sebelum akad nikah. Jadi tetapkanlah, nah di berapa maharnya. Ya. Ada yang disesuaikan dengan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Sehingga Pak Penghulu agak sedikit repot menyebutkannya. Walinya juga menyebutkan. Ya, itu biasanya anak-anak pejabat ya. Maaf ya, anak-anak presiden
anak menteri itu. Jumlah gramnya tidak ditentukan seperti itu. Bahkan berapa macam pula. Ada uang, ada mas kawinnya, dan lain sebagainya. Dan ditulis di situ semua. Ya, sebenarnya yang paling mudah diucapkan dan memang terpenuhi oleh calon suami. Tentukan. Akan dibayar berapa maharnya? Tanyakan dulu. 10 suku emas. Nah, jangan pakai 10 suku. 10 suku itu berapa? Ya, orang Palembang tuh banyak Pak yang nikah dengan orang Bandung. Ya, dari Palembang ditentukan. Berapa? Orang Palembangnya bilang 2 suku. Penghulu di Bandung tuh bingung. 2 suku tuh apa? Suku bahasa Sunda tuh suku tuh kaki. Emas 2 kaki. Ya, besarnya. Sebesar kaki. Ya, jadi bahasa Sunda tuh ya bahasa saya Pak. Ya, kaki, suku itu kaki, cuman ya agak kasar. Kalau lembutnya kan sampean. Terus suku tuh ya kaki juga, emas 2 suku. Besarnya. Gede pisan, gitu kan. Gede pisan tuh besar nian. 2 suku tuh apa, ukuran apa? Kalau orang Sundanya yang orang Bandungnya pernah ke Palembang tahu dia. Nah, dan biasanya emas Palembang tuh diburu Pak, mahal harganya. Karena 24 karat dulu ya. Tuh, sementara emas-emas di Bandung kan banyak kurang karatnya. Ya sekarang kan tidak pakai persen kan, 98, 99 bahkan 97%. Kalau dulu kan pakai karat Pak, paling tinggi itu 24 karat. Nah, Palembang tuh banyak. Jadi kalau emas Palembang dijual di Bandung berebut. Sebaliknya, kalau saya atau Bapak pulang dari Bandung bawa emas dijual di Palembang, jauh harganya. Bener loh Pak. Berapa? 2 suku. Suku itu berapa gram? Oh sekian. 1 suku itu 6,70 gram. Oh berarti 12. Nah dihitung dulu. Nah, karena pakai gram. Nah masalah itu dikondisikan aja. Ya. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita menjadi hak pribadinya. Udah tadi sudah dibahas ya. Lanjut. Suami tidak memiliki hak atas mahar. Udah ada hak dia. Gitu ya. Bahkan terjadi perceraian menjadi bawaan dia. Ya, jangan dipinta lagi. Kamu sudah kucerai, ambil sini. Nah, diambil lagi angka pelitnya orang gitu ya. Nikmatnya sudah diambil. Termasuk maharnya diambil pulau. Ya. Mahar tidak termasuk rukun nikah karena tujuan. Nah, sudah tadi ya. Tidak termasuk rukun nikah, itu wajib. Nah, statusnya wajib. Tidak termasuk rukun. Wajib dan rukun sudah kita tasarrufkan dengan haji tadi. Nah, masuk nih rukun dan syarat nikah. Nah, ini sudah jadi cernaan bapak-bapak sekalian. Calon mempelai laki-laki perempuan ada. Ya. Tuh. Kemarin sudah dibahas belum? Oleh Ustaz. Ya, sebenarnya saya dulu baru beliau kan. Hadir, Pak. Kalau tidak hadir pakai telekonferensi bisa juga ya. Tetapi di sana harus ada saksi. Misalnya hari H dan sampai. Hari H pernikahan tidak dapat pulang ke Palembang karena pesawatnya delay. Misalnya kan. Maka si laki-lakinya di dalam TV. Tapi di situ ada saksi. Mempelai perempuannya di sini ada saksi. Jadi berhadapan dengan, jadi si wali nikah berhadapan dengan TV, dengan Zoom. Itu boleh, tapi ribet. Nah, ribet boleh, tapi ribet. Ada satu majelis, majelisnya itu, tapi majelis itu tak langsung, yang penting online kan gitu. Tidak offline, itu majelis namanya satu majelis. Cuman itu bisa dikalahkan dengan taukil. Ya. Ternyata saudara si laki-laki mempelai di sana di Papua sana, di sini ada saudaranya yang laki-laki yang lain. Ya, ditunjuklah dia yang mewakilinya. Cuman dalam pengucapan qabul, hati-hati. Lalu salah dia yang ngawininya. Saya terima nikahnya perempuan bernama ini atas nama kakak laki-laki saya bernama ini dan saya sebagai wakilnya menerima pernikahan, ijabnya disebutkan. Nah, gitu. Kabulnya disebutkan. Seperti biasa itu, tapi atas nama saudara yang sana. Jadi sekali lagi boleh,
tetapi lebih dikalahkan oleh taukil. Taukil itu berwakil. Dia mempelai laki-lakinya diwakili oleh saudara. Kalau bisa ada yang saudara senasab. Gitu ya. Kalau bisa diusahakan. Maka paling banyak diwakilkan oleh Pak Kua. Ya ada Pak Kua. Yang nikahkan kan walinya. Nah, yang mewakili laki-laki itu Pak Kuanya. Jadi Pak Kua banyak bekas-bekas yang dinikahkan atas nama itu. Ketemu dengan seorang perempuan bernama Nikah Aminah. Aminah, kamu tuh waktu ijab kabulnya aku yang mewakili suami kamu tuh. Wah, kamu tuh jangan ngap siapa-siapa dengan aku nih. Aku nih yang mengesahkan kamu dua tuh suami istri. Jadi harus dianggap saudara lah kira-kira begitu ya. Angkan-angkanan gitu ya. Yalah, jangan lupa bawa buah lebaran tuh. Kalau kamu ada kurban jangan lupa. Aku yang mewakili kamu tuh. Gitu. Tuh Pak Kua tuh memang penghulu nian Pak. Penghulu tuh tidak tanggung-tanggung Pak. Penghulu dari hulunya ke sana sampai banyak sungai-sungai itu. Beranak pinak tuh dia lah yang menghalalkannya. Makanya jabatan paling mulia tadi bilang kemarin tuh ya. Yang haram jadi halal kok. Bahkan ibadah pula. Ada wali nikah, malu nikah situ. Aman sudah dicontohkan ya. Dah lanjut. Diucapkan ijab oleh wali dan atau wakilnya tuh. Dari calon pengantin perempuan. Ada maksudnya ada ijab kabul. Ya. Nah, ada kabulnya, ijab kabul. Ada pengantin laki perempuan, ada wali nikah dan ijab kabul. Kemudian ada dua orang saksi. Itulah rukun nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Ustaz kasih tahu jangan lebih jam 11 Ustaz. Jam 11 8 menit Pak. Ya, 8 menit. Nah, hujan puluh ya. Kita kalau bisa jam 11 kurang dikit Ustaz ya. Kita ya. Mahar diberikan oleh suami kepada istri ini tidak betul. Artinya langsung memang pemberian. Biasanya ini biasanya diacarakan. Ayo pemberian mahar ya langsung diberikan dan disaksikan pula. Bahkan saking jelinya bagus Pak. Ini satu kebagusan. Periksa dulu saksi. Bener ndak ini emas? Kage emas sepuh apa ya sepuh ya? Disepuh tuh nah. Dicek dulu, diakur dengan suratnya kan. Itu bagus Pak. Tapi tidak termasuk kategori yang rukun tadi. Mengecek termasuk rukun enggak. Itu satu kebagusan. Saksi coba diperiksa dulu nih akan maharnya. Itu bagus. Jangan ditinggalkan Pak ya. Ya periksa dulu. Kage emas-emasan. Oh ya, yakin Pak? Yakin. Dah. Sekali lagi, satu lagi. Gitu ya. Itu satu kebagusan ya bagi penghulu. Saya kira cukup sampai sini aja dulu ya. Kita sambung nanti jam 1.30. Itu pun mungkin setelah pertemuan dulu ya.